Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu mengenai Salifa. Untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Sarah Vicky, Ridho Bangkit, Aldila Fajar, Iftinan Zulfa, Siti Permatasari, Alona Putri, dan Rahmiwati. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya. Pertama ada bagian pendahuluan. Pendahuluan di sini itu merupakan pengertian saliva. Saliva merupakan cairan oral yang terdiri dari campuran sekresi dari kelenjar ludah besar dan kecil yang terdapat pada mukosa oral. Saliva itu di mulut diperlukan dalam jumlah sekitar 1.000 sampai 2.500 ml. Next. Komposisi saliva di dalam mulut terdiri dari 99 sampai 99,5 air, musin, putih telur, mineral-mineral, dan enzim-enzim. Komposisi saliva itu terbagi menjadi dua, komposisi organik dan anorganik. Organik itu ada musin, enzim, gustin, imunoglobin, laktoperoksida, dan kallikrein. Untuk anorganik itu ada ion-ion. Contohnya itu ion natrium, kalium, klorida, kalsium, dan lain-lain. Sifat saliva itu berdasarkan sekresinya. Itu terbagi menjadi 3. Pertama ada mukus, bersifat kental, tebal, kaya dengan polisakarida, dan mengandung beberapa protein nanoenzimatik. Kemudian ada serus, cair dan tipis, kaya akan non-enzimatik dan protein enzimatik, mengandung beberapa polisakarida. Kemudian ada seromukus, campuran cairan serus dengan mukus. Cara ekstraksi. Secara umum, metode ekstraksi dapat berupa ekstraksi cair-cair menggunakan 2 pelarut yang terpisah atau ekstraksi cair padat. Prinsip dasar dari pemisahan ekstraksi cair-cair berdasarkan koefisien partisi dari analit pada kedua pelarut atau berdasarkan kelarutan analit pada kedua pelarut tersebut. Pada ekstraksi cair padat, analit dilewatkan pada kolom yang berisi absorben fase padat, kemudian dielusi dengan pelarut tertentu, biasanya diikuti dengan modifikasi pH pelarut. Next. Untuk cara penyimpanan saliva yang dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu segar atau H0, penyimpanan 3 hari H3, penyimpanan 7 hari H7, penyimpanan 10 hari H10, dan penyimpanan 14 hari H14. Setiap kelompok akan diberi 1.500 mikrogram per mili gentamisin sulfat dan 100 mikromol ketokonazol. H0 akan segera menjalani proses ekstraksi. H3, H7, H10, H14 disimpan dalam suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kesulitan dalam penanganan sampel saliva. Yang pertama, saliva sendiri merupakan spesimen yang rentan terhadap perubahan kimia dikarenakan saliva mengandung senyawa organik protein yang sensitif terhadap perubahan, misalnya perubahan pH, pertumbuhan bakteri, atau dapat terjadinya denaturasi protein akibat reaksi kimia, biologis, dan enzimatik. Yang kedua, saliva merupakan salah satu sampel yang jendela deteksinya relatif pendek. Yang ketiga, pada spesimen yang didapat dari seseorang perokok, saliva yang didapat relatif sangat kental, sehingga perlu dilakukan pembakuan sampel. Selanjutnya, variasi sampel lebih besar dalam konstituen air liur yang disebabkan oleh teknik pengumpulan, perangkat, dan laju aliran yang berbeda. Yang kelima, temperatur dan durasi penyimpanan sampel juga memiliki perhatian khusus sehingga penanganan analisis sampel saliva ini relatif sulit.
Dan yang terakhir, jika sampel saliva dibiarkan dalam kondisi suhu kamar, maka kandungan CO2 di dalamnya akan hilang dan menyebabkan perubahan pH menjadi asam. Dan menghasilkan presipitasi komponen saliva menjadi garam Ca dan glikoprotein. Untuk beberapa analisis yang dapat dilakukan di klinis pada spesimen saliva itu ada beberapa, itu yang pertama ada agen infeksi, di mana organisme patogen pada saliva diidentifikasi dengan mengisolasi kultur dan identifikasi diferensial. Yang kedua penyakit lokal dan sistemik, di mana deteksi penyakit analisis saliva dapat merefleksikan perubahan lokal dan sistemik. Penyakit sistemik termasuk infeksius seperti HIV, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan autoimun disease, serta gangguan endokrin, Alzheimer, dan kanker payudara CERH B2 ditemukan di saliva dan bermanfaat dalam monitoring frekuensi kanker pasca treatment. Yang ketiga ada level hormon, di mana hormon steroid itu berada pada saliva, tidak seperti hormon yang mengikat protein atau protein birth hormone yang dominan di darah. Molekul steroid bebas bersifat lipofilik dan tidak terionisasi pada pH saliva. Hormon kortisol juga dapat dideteksi pada saliva atau level kortisol yang mengikat berhubungan dengan stres episodik, dan level kortisol bebas di saliva dapat mengidentifikasi penderita Cushing syndrome. Yang keempat ada monitoring obat-obatan terapeutik, di mana level obat terapeutik di saliva juga dapat dimonitor. Monitor penyalahgunaan obat diidentifikasi di saliva dan mempunyai korelasi antara serum dengan level saliva. Yang kelima ada penyalahgunaan obat. Tes berdasarkan pengambilan saliva yang telah disetujui oleh Food and Drug Administration untuk mengukur penyalahgunaan obat dan antigen body. Yang keenam ada forensik atau salivary test evidence atau pelacakan jejak air liur, merupakan identifikasi melalui sediaan swab dari air liur yang masih basah di sekitar bekas gigitan atau bite mark maupun bekas saliva yang mengering. Sediaan swab nantinya akan dikirim ke laboratorium serologis yang untuk pemeriksaan saliva. Selanjutnya dapat diketahui golongan darah berdasarkan hasil pemeriksaan saliva. Selanjutnya adalah instrumen dan metodologi analisis. Next. Instrumen yang digunakan adalah LC-MS. LC-MS adalah penggabungan teknik analisis kromatografi cair dengan kemampuan analisis deteksi spektrofotometri massa dengan prinsip pemisahan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran yang selanjutnya ion bermuatan akan dideteksi oleh detektor spektrofotometer massa. Kelebihan dari instrumen ini ialah spesifitas yang lebih baik dibandingkan dengan immunoassay dan juga mampu mengukur beberapa analis secara bersamaan. Yang kedua, sensitivitas instrumen lebih tinggi 50 kali daripada LC-MS. Yang ketiga, MS-MS dengan selektivitas 100 kali lebih sensitif daripada MS. Dan yang terakhir adalah dapat meminimalkan kemungkinan hasil positif palsu. Kekurangan dari LC-MS yang pertama adalah biaya yang tinggi sehingga menjadi penghalang bagi banyak laboratorium. Yang kedua adalah LC-MS termasuk teknologi yang sangat canggih sehingga butuh teknologi berpengalaman untuk menjalankan dan menginterpretasikan data. Dan yang terakhir, saat ini hanya ada sedikit pilihan untuk otomatisasi front-end system LC-MS yang berarti bahwa persiapan sampel masih dilakukan secara manual oleh staf laboratorium yang memakan waktu dan tenaga. Secara umum dibutuhkan setidaknya 4 jam untuk menyiapkan dan menganalisis sampel dengan LC-MS. Next. Selanjutnya, metode standar. Nah, ini kita pakai dari jurnal Praktikum Biofarmasetika Farmakokinetika dengan judul Perbandingan hasil uji kualitatif ekskresi urin dan saliva saat meminum parasetamol sesudah dan sebelum makan. Nah, analisis kualitatif itu menggunakan uji warna pada spesimen biologis yaitu saliva pada obat parasetamol. Yang pertama itu uji naftoresorcinol untuk konjugat glukuronida. Nah, uji ini tuh digunakan untuk menguji adanya kandungan senyawa konjugat acetaminophen glukuronida pada sampel. Yang kedua, uji barium klorida untuk konjugat sulfat. Nah, uji BACL2 ini dilakukan untuk mengetahui adanya konjugat acetaminophen sulfat pada sampel. Lalu yang ketiga itu uji besi 3 klorida untuk fenol. Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan konjugat acetaminophen GSH pada sampel. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama yaitu persiapan sampel dengan dipilih orang untuk minum 2 gelas air
2 jam sebelum praktikum. Diminum satu macam obat dengan 250 cm3 air. Lalu diambil saliva setiap 15 menit sekali selama 90 menit. Dan dilakukan uji kualitatif, lalu amati warna yang timbul. Lalu yang kedua, uji naftoresorsinol untuk konjugat glukorinida. Diambil 0,5 saliva lalu ditambahkan 2 mg naftoresorsinol padat dan asam klorida pekat 1 ml. Lalu dipanaskan selama 3 menit, ditunggu sampai dingin, lalu ditambahkan 3 ml etil asetat, lalu dikocok hingga homogen sampai terbentuk warna ungu pada lapisan organik. Lalu yang ketiga ada uji barium klorida untuk konjugat sulfat. Diatur pH saliva 0,5 ml sampai rentang 4 sampai 6. Ditambahkan barium klorida 2% beberapa tetes, diamati sampai terbentuk endapan barium sulfat, lalu ditambahkan 2 tetes lalu ditambahkan 2 tetes asam klorida, dididihkan selama 3 menit dan diamati percobaannya apabila positif terbentuk endapan atau keruhan. Lalu yang keempat ada uji besi klorida untuk fenol. Diatur pH saliva sampai 7. Ditambahkan 3 tetes FeCl3 2%, lalu diamati apabila positif berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Berikutnya itu mengenai pembahasan pada saliva diagnostik test atau analisis pada spesimen saliva yang digunakan di klinis digunakan untuk pemeriksaan rutin. Jika diujikan pada anak-anak, tes ini berfungsi untuk memprediksi perkembangan karies pada tahap selanjutnya. Nanoteknologi atau mikroteknologi telah dikembangkan untuk mendeteksi protein saliva dan biomarker genomik untuk tujuan utama perawatan pada penyakit rongga mulut. Instrumen diagnostik saliva yaitu oral fluid nanosensor test atau OFNASET dapat mendeteksi dengan cepat terhadap protein saliva dan asam nukleat. Pengambilan saliva berguna dalam tujuan pencegahan dan pengobatan penyakit. Deteksi saliva atau analisis pada spesimen saliva diterapkan untuk mengidentifikasi individu yang memiliki karies, kanker rongga mulut, penyakit infeksi, dan penyakit sistemik lainnya. Dokter gigi dapat menegakkan diagnosis dari saliva dan memonitoring penyakit yang memberikan banyak informasi dalam mendeteksi proteksi penyakit oral sistemik lebih dini, dalam mengurangi mortalitas dan morbiditas yang berhubungan dengan penyakit di luar rongga mulut. Hasil diagnostik saliva dapat dilakukan. Pada percobaan yang pertama kali dilakukan yaitu penyiapan sampel yang akan digunakan yaitu dengan ditetapkan orang untuk minum 2 gelas air 2 jam sebelum praktikum. Lalu orang tersebut minum satu macam obat dengan 250 cm3 air. Saliva diambil setiap 15 menit sekali selama 90 menit. Dilakukan uji kualitatif, diamati warna yang timbul dan dibuat tabel waktu pengambilan sampel dan hasil uji kualitatif dengan dinyatakan minus dan positif. Selanjutnya, yang kedua, melakukan uji naftoresorsinol untuk konjugat glukoronida dengan kita ambil 0,5 ml saliva, lalu ditambahkan dengan 2 mg naftoresorsinol padat dan asam klorida pekat 1 ml. Panaskan selama 3 menit dan ditunggu hingga dingin. Setelah dingin, ditambahkan 3 ml etil asetat, lalu kemudian dikocok homogen hingga terbentuk warna ungu pada lapisan organik. Lalu yang ketiga dilakukan uji barium klorida untuk konjugat sulfat dengan cara atur pH saliva 0,5 ml hingga berada pada rentang 4 sampai 6. Ditambahkan barium klorida 2% sebanyak beberapa tetes ke dalam tabung reaksi yang berisikan 0,5 ml saliva. Amati hingga terbentuk endapan barium sulfat, lalu ditambahkan
asam klorida pekat lalu dididihkan selama 3 menit. Hasil positif apabila terbentuk endapan atau kekeruhan. Selanjutnya, yang terakhir dilakukan uji besi klorida untuk fenol dengan mengatur pH saliva menjadi 7. Lalu ditambahkan 3 tetes besi klorida 2% dan didapatkan hasil positif jika warna berubah menjadi kuning kecoklatan. Selanjutnya, interpretasi hasil dari analisis kualitatif sampel saliva pada obat parasetamol pada uji naftoresorsinol yang dilakukan untuk menguji adanya kandungan senyawa konjugat acetaminophen glukoronida pada sampel. Nah, hasil positif yang ditandai dengan adanya warna ungu pada lapisan organik yang berasal dari senyawa kompleks antara naftoresorsinol dengan glukoronida pada sampel. Lalu pada uji BACL2 itu dilakukan untuk mengetahui adanya konjugat acetaminophen sulfat pada sampel. Hasil positif ditandai dengan adanya endapan atau larutan keruh yang dihasilkan dari reaksi antara gugus sulfat pada sampel ion barium dari reagen menghasilkan senyawa yang tidak larut. Lalu pada uji FeCl3 dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan konjugat acetaminophen GSH pada sampel. Nah, hasil positif ditunjukkan dengan adanya warna kuning kecoklatan pada sampel yang diuji berasal dari kompleksasi antara ion feri dari reagen dengan gugus fenol pada acetaminophen GSH. Baik, selanjutnya pada percoba atau presentasi kali ini dilakukan validasi metode dengan mengadopsinya menggunakan jurnal Determination of Dextromethorphan in Oral Fluid by LC-MS-MS, terbitan dari Oxford. Pada jurnal disebutkan menggunakan metode menggunakan analisis validasi data menggunakan instrumen LC-MS-MS. LC-MS ini digunakan untuk penentuan senyawa dengan sampel saliva. Konfirmasi dengan metode LC-MS ini untuk menganalisis senyawa yang lebih luas berbagai komponen seperti senyawa termal yang labil, bobot molekul besar, dan mengandung protein serta polaritas tinggi. LC-MS-MS merupakan penggabungan teknik analisis kromatografi cair dengan kemampuan analisis deteksi spektrometri massa. LC-MS-MS merupakan teknik yang banyak digunakan karena memiliki sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. LC-MS-MS bekerja dengan cara memisahkan senyawa yang akan dipisahkan dengan liquid chromatografi atau LC yang kemudian akan diidentifikasi dan diukur dengan spektrometri massa. Prinsip kerja LC-MS-MS ini adalah memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran yang selanjutnya dilanjutkan dengan ion yang bermuatan akan dideteksi oleh detektor spektrometer massa. Pada penelitian dilakukan hasil validasi data untuk mengkonfirmasi sampel cairan saliva untuk DXM dan DXO. Dikembangkan metode bioanalitik yang awalnya menghilangkan komponen matrik dengan SPE, kemudian secara kuantitatif analit diidentifikasi dengan LC-MS. Hal-hal yang perlu diamati dalam penentuan validasi metode analisis dan hasil yaitu linearitas, presisi dan akurasi, LOD, LOQ, dan selektivitas dan stabilitas sampel. Next. Berikut tabel hasil data pengamatan. Next. Seperti yang terlihat pada tabel hasil analisis, dapat dikatakan bahwa untuk pada hasil linearitas pada data hasil percobaan, koefisien korelasi rata-rata kurva kalibrasi linier pada kisar 2,0 sampai 100,0 nanogram per mili untuk DXM dan DXO berada dalam batas penerimaan yaitu lebih besar dari sama dengan 0,990. Pada bagian presisi dan akurasi, berdasarkan tabel diketahui bahwa secara keseluruhan hasil nilai akurasi dan presisi masih dalam kriteria penerimaan. Namun presisi intraday pada 5 nanogram per mili adalah 21,2 atau di luar kriteria penerimaan. Sedangkan untuk kriteria penerimaan,
Untuk akurasi adalah bahwa persen RE seharusnya kurang dari sama dengan 20% untuk sampel, dan untuk presisi adalah persen CV harus kurang dari 20% untuk sampel. Next. Pada hasil validasi berdasarkan data hasil pengamatan, nilai LOD dan LOQ pada obat DXO 5 nanogram per mili tidak memenuhi nilai LLOQ, sedangkan untuk DXM dan DXO masing-masing adalah 0,016 dan 0,037 nanogram per mili. Untuk hasil pada bagian selektivitas, sampel kosong berisi 8.000 nanogram per mili dari obat yang terdaftar sebelumnya diuji negatif. Metode LCM-SMS bebas dari gangguan eksogen dan selektif dengan analit target. Namun, levorpanol atau isomer levorotatory diuji positif. LCM-SMS tidak mampu membedakan antara isomer optik tanpa analisis kiral. Dilakukan penyaringan dengan ELISA. 10 sampel cairan oral yang dikumpulkan dari 10 sukarelawan bebas obat diuji negatif untuk analit target, menunjukkan bahwa metode ini bebas dari gangguan endogen. Pada sebagian stabilitas sampel saliva yang diproses stabil selama 24 jam dalam autosampler pada suhu 15 derajat Celcius. Hasil validasi LCM-SMS, efek matriks dan pemulihan uji LCM-SMS berdasarkan tabel 3, penilaian pada efek matriks ketika persentase melebihi 100% didefinisikan sebagai peningkatan ion, sedangkan persentase 100% didefinisikan penekanan ion. Penilaian dan recovery yaitu pemulihan baik pada 70-100%. DXO menunjukkan efek penekanan ion pada kedua konsentrasi, variasi sampel ke sampel, persen CV adalah kurang dari sama dengan 20%, kecuali untuk efek matriks DXM pada 90 nanogram per mili. Kedua analit menunjukkan pemulihan yang tinggi selama SPE. Pemulihan berkisar antara 95,4 hingga 100,9%. Hasil analisis sampel berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, 50 sampel subjek manusia disaring dengan metode ELISA dan dikonfirmasi dengan metode LCM-SMS. Menunjukkan hasil positif sebanyak 24 sampel yang disaring. Selanjutnya dilakukan uji konfirmasi untuk menguji kebenaran kepositifan 24 sampel yang telah tersaring atau terscreening dan terkonfirmasi. Pada hasil negatif, terdapat sebanyak 35 sampel disaring negatif untuk DXM. Dilakukan uji konfirmasi, diketahui bahwa terdapat 6 sampel palsu dan 29 sampel yang benar terkonfirmasi negatif. Pada 6 sampel negatif palsu ini diketahui konsentrasi cutoff untuk metode ELISA sebesar 10 nanogram per mili dan LLOQ dari metode LCM-SMS 5 nanogram per mili. 3 sampel negatif palsu memiliki kadar DXM di bawah 10 nanogram per mili dan konsentrasi 3 sampel lainnya adalah 11,8, 11,3, dan 11,8 nanogram per mili. Karena konsentrasinya sangat rendah, maka dihasilkan negatif palsu. Selanjutnya adalah positif palsu adalah kesalahan dalam pelaporan data di mana hasil tes tidak tepat menunjukkan adanya suatu kondisi, seperti penyakit yang hasilnya positif padahal kenyataannya tidak ada. Negatif palsu adalah kesalahan berlawanan di mana hasil tes tidak benar menunjukkan tidak adanya suatu kondisi ketika itu benar-benar ada. Setelah dikonfirmasi dengan menggunakan metode LCM-SMS, didapatkan hasil bahwa tidak ada sampel positif palsu yang disaring positif dan dikonfirmasi negatif yang terdeteksi, namun ditemukan adanya negatif palsu. Positif palsu bisa saja terjadi pada sampel saliva, salah satunya dipengaruhi oleh adanya bakteri patogen di dalam rongga mulut. Salah satu tujuan dari uji konfirmasi adalah untuk meminimalkan jumlah keseluruhan positif palsu. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.